Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan menyajikan materi yang ada dalam buku Pengantar Keuangan Perusahaan karangan Ross edisi Asia. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang materi yang ada di bab 7, yaitu tentang tingkat suku bunga dan valuasi obligasi. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning manajemen keuangan, dan dapatkan materi yang lebih lengkap serta soal dan pembahasan soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan ada pembahasan lengkapnya. Oke, kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, mengetahui fitur-fitur obligasi yang penting dan jenis-jenis obligasi. Apa itu obligasi, apa saja fitur-fiturnya, dan apa saja jenis-jenis obligasi yang ada. Yang kedua, memahami nilai obligasi dan mengapa nilainya berfluktuasi. Yang ketiga, memahami peringkat obligasi dan apa arti dari peringkat tersebut. Yang keempat, memahami pengaruh dari inflasi pada tingkat suku bunga. Dan yang terakhir, memahami term structure of interest rate dan penentu yield dari obligasi. Kita masuk pertama kali dengan membahas definisi obligasi. Obligasi adalah efek utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjam uang dari publik. Jadi, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menghimpun dana bagi keperluan di perusahaan tersebut dan di pemerintah. Obligasi merupakan liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang karena jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian dalam obligasi ada yang disebut dengan istilah nilai nominal atau par value, atau juga kadang disebut dengan istilah face value. Jadi nilai nominal ini adalah jumlah yang akan dibayarkan kembali pada saat obligasi jatuh tempo. Jadi saat jatuh tempo, perusahaan penerbit obligasi akan membayarkan utang obligasinya ke pemilik obligasi. Berapa yang dibayarkan adalah nilai nominal yang ada pada obligasi. Kemudian obligasi juga mengandung tingkat suku bunga kupon, tingkat suku bunga obligasi yang akan menentukan berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan ke pemilik obligasi atau pemegang obligasi secara periodik, bisa setiap bulan, bisa setiap triwulan, bisa setiap semester atau setiap tahun. Nah, pembayaran kupon ini berarti perusahaan membayarkan kupon bunga kepada pemilik atau pemegang obligasinya. Nah, tadi bisa setiap bulan, bisa setiap triwulan, bisa setiap 6 bulan, bisa setiap setahun sekali, tergantung dari kontrak obligasinya. Kemudian juga obligasi punya waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo adalah waktu di mana penerbit obligasi membayarkan kembali utang obligasinya sebesar nilai nominal. Nah, jatuh temponya ini lebih dari 1 tahun. Kemudian juga ada yang disebut dengan yield to maturity adalah tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan oleh pasar. Jadi ketika perusahaan atau pemerintah ingin menerbitkan surat utang obligasi, maka pasar akan menginginkan tingkat imbal hasil tertentu agar mereka mau membeli obligasi tersebut. Berikutnya kita beralih ke nilai sekarang dari arus kas saat tingkat suku bunga berubah. Jadi nilai obligasi atau harga obligasi itu adalah nilai sekarang atau present value dari kupon bunga yang diterima secara periodik sampai dengan obligasi jatuh tempo, ditambah nilai sekarang atau present value dari nilai pokok obligasi yang dibayarkan saat obligasi jatuh tempo. Nah, jadi
Harga atau nilai obligasi adalah nilai sekarang dari kupon bunga dan nilai sekarang dari nilai pokok obligasi. Atau nilai obligasi adalah present value anuitas. Kenapa anuitas? Karena kupon bunganya dibayarkan sama secara periodik, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Dan nilai pokok obligasi itu adalah present value dari jumlah tunggal. Hanya satu kali dibayar di masa depan saat obligasi jatuh tempo. Saat tingkat suku bunga naik, maka present value atau nilai sekarangnya menjadi turun. Nah, jadi present value adalah dolar dibagi 1 plus discount rate atau tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunganya naik, maka otomatis nilai sekarangnya turun. Yang berarti saat tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dan berlaku sebaliknya, maksudnya adalah apabila tingkat suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Jadi, ingatlah selalu bahwa ada hubungan terbalik antara tingkat suku bunga pasar dengan harga obligasi. Jika tingkat suku bunga pasar naik, maka harga obligasi turun. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga pasar turun, maka harga obligasi akan naik. Berikut ini adalah contoh valuasi obligasi atau mencari harga obligasi dengan kupon bunga atau bunga obligasinya dibayarkan setiap tahun satu kali atau tahunan. Perhatikan sebuah obligasi dengan tingkat suku bunga kupon sebesar 10% per tahun dan kupon bunganya dibayarkan setiap tahun satu kali. Nilai nominal obligasi adalah $1.000. Obligasi ini jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Kemudian yield to maturity. Yield to maturity ini adalah mudahnya tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan oleh para investor untuk mau memegang atau memiliki atau membeli obligasi ini. Jadi pasar mensyaratkan 11%. Pertanyaannya adalah, berapakah harga obligasi tersebut atau harga obligasi ini? Informasi yang kita dapat dari soal pertama, kupon bunga obligasi yang dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan untuk pemilik obligasi adalah $1.000. Ini adalah nilai nominal obligasi dikali tingkat suku bunga kuponnya 10% berarti $100. Kemudian nilai nominal obligasi, nilai yang dibayarkan saat obligasi jatuh tempo adalah $1.000. Jatuh tempo obligasi 5 tahun, yield to maturity-nya 11%. Maka menggunakan formula valuasi obligasi, B ini adalah valuasi atau nilai dari obligasi sama dengan present value anuitas. Anuitas ini berasal dari kupon bunga yang dibayarkan setiap tahun dan present value jumlah tunggal dari nilai nominal obligasi yang dibayarkan saat obligasi jatuh tempo. Nah, present value anuitas dari kupon itu rumusnya berarti adalah 100 itu kupon, 100 dibagi 1 minus 1 kurang 1 dibagi 1 plus yield to maturity 11%, jadi 1,11 pangkat 5. 5 itu adalah waktu jatuh tempo. Dibagi 0,11. 0,11 ini adalah yield to maturity. Jadi sekali lagi 100 adalah kupon bunga yang dibayarkan setiap tahun untuk contoh ini. Dibagi, ini sudah rumus, 1 minus 1 itu sudah rumus. Dibagi 1 plus yield to maturity pangkat waktu jatuh tempo. Nah, hasilnya 100 kali ini dibagi dengan yield to maturity 0,11 atau 11%. Kemudian present value jumlah tunggal adalah berapa nilai nominal obligasinya, $1.000 dibagi 1 plus yield to maturity 11%, jadinya 1,11. Pangkatnya adalah pangkat jatuh tempo obligasi 5 tahun, pangkat 5. Maka present value dari kupon bunga sendiri adalah $369,59 dan present value dari nilai nominal adalah 593,45. Maka harga obligasinya adalah $963,04. Sekarang kita ke contoh kedua.
masih kupon bunga dibayarkan setiap tahun. Jadi tingkat suku bunga kuponnya tetap 10% per tahun, kemudian dibayarkan setiap tahun, nilai nominal obligasinya tetap 1.000, tapi sekarang jatuh temponya 20 tahun, dan yield to maturity-nya adalah 8%. Tadi 11%, contoh yang nomor 1, sekarang contoh yang nomor 2 adalah 8%. Berapakah harga obligasi? Bagaimanakah hubungan antara kupon bunga obligasi dan yield to maturity-nya dalam menentukan harga obligasi? Jika yield to maturity sama dengan tingkat suku bunga kupon obligasi, maka nilai nominal obligasi sama dengan harga obligasi. Atau jika YT, yield to maturity, sama dengan tingkat suku bunga kupon obligasi, harga obligasi adalah nilai nominalnya. Jika yield to maturity lebih besar, lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kupon, maka nilai nominal obligasi lebih tinggi daripada harga obligasi. Atau harga obligasi lebih rendah daripada nilai nominalnya. Mengapa diskon memberikan yield di atas tingkat suku bunga kupon obligasi? Harga obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya disebut dengan obligasi yang dijual dengan diskon atau discount bonds. Jika yield to maturity lebih rendah daripada tingkat suku bunga kupon obligasi, maka nilai nominal obligasi lebih rendah daripada harga obligasi, atau harga obligasinya dijual lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Mengapa terjadi? Karena tingkat suku bunga kupon yang lebih tinggi menyebabkan harga obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Harga obligasi di atas nilai nominalnya disebut dengan obligasi dengan premium atau obligasi yang dijual dengan premium. Berikut ini adalah formula untuk menentukan harga atau nilai obligasi. C ini adalah kupon atau kupon bunga obligasi. Kemudian 1 minus 1 per 1 plus yield to maturity pangkat T. T-nya adalah waktu jatuh tempo. Dibagi dengan R, yield to maturity, ditambah future value ini berasal dari nilai nominal obligasi dibagi 1 plus yield to maturity pangkat waktu jatuh tempo. Jadi penentuan harga obligasi di contoh 1 dan contoh 2 sebelumnya menggunakan formula ini. Sekarang kita lihat ke contoh 3. Sebuah obligasi memiliki tingkat suku bunga kupon 14% per tahun. Kupon bunganya dibayarkan setiap 6 bulan. Jadi setahun ada 2 kali pembayaran kupon bunga. Tadi contoh 1, contoh 2, setahun hanya 1 kali pembayaran bunga. Waktu jatuh temponya adalah 7 tahun. Nilai nominal obligasi $1.000 dan yield to maturity-nya adalah 16%. Berapakah harga obligasi ini? Obligasi itu memiliki resiko tingkat suku bunga. Yang pertama adalah risiko harga atau price risk. Perubahan dalam harga yang disebabkan dengan adanya perubahan dalam tingkat suku bunga. Jadi ketika tingkat suku bunganya naik, maka obligasi harganya akan turun. Obligasi jangka panjang memiliki risiko harga yang lebih besar daripada obligasi jangka pendek. Namun ingat, dalam manajemen keuangan, semakin tinggi resiko, maka imbal hasil yang diharapkan juga biasanya semakin tinggi. Nah, Obligasi dengan tingkat suku bunga kupon yang rendah memiliki risiko harga yang lebih besar dari obligasi dengan tingkat suku bunga kupon yang tinggi. Jadi obligasi dengan suku bunga kupon yang lebih rendah lebih beresiko. Yang berikutnya adalah risiko reinvestasi. Kupon bunga yang diterima dari obligasi itu diasumsikan tidak dikonsumsi tapi diinvestasikan kembali. Nah, saat ingin menginvestasikan kupon bunga tersebut, investor memiliki ketidakpastian terkait dengan berapa tingkat imbal hasil di mana arus kas dapat diinvestasikan kembali.
Misalnya perusahaan membeli obligasi 5 tahun lalu ketika suku bunga pasar 10%. Asumsi suku bunga kupon juga 10%. 5 tahun yang akan datang ketika kuponnya mau diinvestasikan kembali misalnya, investor memiliki ketidakpastian apakah 5 tahun tersebut nanti tingkat suku bunga pasar masih 10%. Bagaimana kalau di bawah 10%? Nah, obligasi jangka pendek memiliki risiko reinvestasi yang lebih besar daripada obligasi jangka panjang. Dan obligasi dengan tingkat suku bunga kupon yang tinggi memiliki risiko reinvestasi yang lebih besar daripada obligasi dengan tingkat suku bunga kupon yang rendah. Adalah menghitung yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkat diskonto yang tersirat dalam harga obligasi saat ini. Menemukan yield to maturity tanpa kalkulator ataupun spreadsheet di komputer memerlukan percobaan berulang kali yang sampai nanti mendapatkan yield to maturity yang tepat. Jika Anda memiliki kalkulator keuangan, masukkan N, PV, PMT, dan FV. Ingat tanda yang umum, PMT dan FV harus memiliki tanda yang sama, sedangkan PV memiliki tanda yang berlawanan. Bagaimana penggunaannya dapat dilihat dari buku pengantar keuangan perusahaan. Current yield dan yield to maturity. Current yield adalah kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Sedangkan yield to maturity adalah current yield plus capital gains yield. Untuk menghitung harga obligasi yang digunakan adalah yield to maturity. Kita berlanjut ke perbedaan antara utang dan ekuitas. Keduanya adalah sumber pendanaan bagi perusahaan. Namun demikian ada perbedaan antara utang dan ekuitas. Kita bahas yang pertama adalah utang. Utang bukan kepemilikan atas perusahaan. Jadi kreditur bukanlah pemilik perusahaan. Dan kreditur tidak memiliki hak suara. Hak suara ini biasanya digunakan dalam rapat umum pemegang saham untuk menentukan komisaris dan hal-hal yang lain. Bunga yang dibayarkan atas utang itu dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga bunga ini mengurangi pajak. Kalau kita lihat di laporan laba rugi, beban bunga mengurangi laba sebelum pajak. Maka beban bunga mengurangi laba sebelum pajak pada akhirnya akan mengurangi pajak. Kemudian utang yang berlebih dapat menyebabkan tekanan pada kondisi keuangan yang bisa berujung ke kebangkrutan. Kemudian kita lihat ekuitas. Ekuitas itu merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan. Kemudian pemegang saham biasa dapat memilih dewan komisaris, memiliki hak suara. Kemudian dividen dianggap tidak sebagai biaya untuk melakukan kegiatan usaha sehingga tidak mengurangi pajak. Dividen tidak muncul dalam laporan laba rugi tapi laporan perubahan saldo laba. Kemudian dividen bukan liabilitas perusahaan, bukan kewajiban perusahaan. Dan pemegang saham tidak memiliki klaim atas aset perusahaan jika dividen tidak dibayarkan. Hal ini berbeda dengan utang. Jika perusahaan tidak bisa membayar utang, pokok maupun bunganya, dan utang tersebut dijaminkan dengan aset perusahaan misalnya, maka kreditur bisa meminta aset tersebut untuk dibayarkan atas utang yang tidak dibayarkan. Selanjutnya kita membahas tentang bond indentures. Ini adalah kontrak antara perusahaan penerbit obligasi dan para pemilik obligasi yang terdiri dari persyaratan umum tentang obligasi, kemudian nilai keseluruhan dari obligasi yang diterbitkan, penjelasan tentang aset yang menjadi jaminan jika dimungkinkan, kemudian apakah obligasi ini memiliki dana pelunasan obligasi, dan kemudian adakah provisi penarikan kembali obligasi. Dalam hal ini perusahaan bisa membeli kembali obligasinya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Kemudian rincian dari pembatasan atau debt covenant
yang dipersyaratkan oleh oleh pemilik obligasi. Misalnya perusahaan harus menjaga agar rasio debt to equity 1 misalnya. Kemudian klasifikasi obligasi, ada registered bond, bentuk penerbitan obligasi di mana pihak pencatat obligasi perusahaan mencatat kepemilikan setiap obligasi. Pembayaran dilakukan secara langsung ke pemilik obligasi yang tercatat. Pembayaran kupon maupun nanti nilai nominal saat jatuh tempo. Jaminan, obligasi terkadang juga memberikan jaminan kepada perusahaan penerbit obligasi memberikan jaminan. Kolateral, misalnya obligasi dijamin oleh efek-efek keuangan, oleh saham maupun obligasi perusahaan yang lain. Kemudian jaminan dalam bentuk mortgage dijamin oleh kepemilikan properti, umumnya tanah dan bangunan. Debentures adalah obligasi-obligasi yang tidak memiliki jaminan. Nah, terkait dengan jaminan, obligasi yang diterbitkan dan memiliki jaminan yang bagus, itu berarti resikonya rendah. Dalam artian jika perusahaan tidak bisa membayar utang maupun kupon bunga maupun nilai nominalnya, maka kreditur bisa memperoleh jaminan tersebut. Jadi jika ada jaminan berarti resikonya rendah. Kalau resikonya rendah berarti tingkat suku bunga kuponnya juga rendah. Nah, sedangkan debentures ini adalah obligasi yang tanpa jaminan. Berarti kalau perusahaan tidak mampu membayar kupon maupun nilai pokoknya, tidak ada aset perusahaan yang bisa diambil oleh kreditur. Karena dia lebih beresiko, maka tingkat suku bunga kupon debentures ini lebih tinggi daripada obligasi yang memiliki jaminan. Kemudian senioritas menunjukkan preferensi yang lebih tinggi dibandingkan kreditur yang lainnya. Yang lebih senior itu akan dibayarkan terlebih dahulu, misalnya jika perusahaan dilikuidasi. Nah, kemudian tinggi atau rendahnya risiko obligasi itu biasanya dikaitkan dengan apakah obligasi mengalami gagal bayar atau default. Jadi default risk adalah risiko perusahaan gagal membayar kupon bunga dan nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, bagi investor untuk mengetahui obligasi mana yang resikonya tinggi dan bagaimana obligasi mana yang resikonya rendah, maka investor bisa melihat peringkat dari obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat. Pertama, peringkat obligasi dari investasi yang berkualitas. Peringkat yang tinggi, Moody's, S&P, dan Fitch ini adalah lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat atas obligasi yang diterbitkan perusahaan-perusahaan dan pemerintah. Jadi obligasi yang peringkatnya tinggi bagi Moody's itu peringkatnya adalah A besar dan 2A kecil, sedangkan S&P dan Fitch itu A besarnya triple A besar. Obligasi yang memiliki peringkat triple A, maka perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut memiliki kapasitas untuk membayar kupon maupun nilai nominal obligasi yang sangat kuat sekali, sangat ekstrim kekuatannya dalam membayarkan segala kewajiban dari obligasi tersebut. Ini adalah peringkat yang paling tinggi. Berarti yang paling aman investasi obligasi ini, karena dia resikonya peringkatnya tinggi berarti resikonya rendah, maka tingkat suku bunga kuponnya pun juga rendah. Peringkat berikutnya untuk Moody's adalah A besar dan A kecil, S&P dan Fitch ini adalah double A. Kapasitas untuk membayarnya sangat kuat, tapi di bawah peringkat triple A. Kemudian peringkat yang menengah, itu Moody's, S&P, and Fitch itu memberikan peringkat A. Kapasitas untuk membayar bunga dan nilai nominal atau pokoknya kuat, tapi lebih rentan terhadap perubahan kondisi yang ada. Jika terjadi perubahan kondisi, maka kemampuan kapasitas membayarnya akan turun. Contoh kondisi COVID saat ini misalnya. Kemudian Moody's ada BAA dan Fitch triple B. Perusahaan dengan peringkat obligasi triple B, kapasitas membayarnya
pokok maupun bunganya mencukupi. Tapi kondisi yang buruk memiliki pengaruh yang lebih besar pada kemampuan perusahaan untuk membayar. Jadi saat COVID seperti ini misalnya, perusahaan yang penerbit obligasi dengan peringkat triple B, sebelum COVID dia memiliki kemampuan membayar bunga dan nilai nominalnya cukup kuat. Namun saat terjadinya COVID ini mungkin langsung kemampuan membayarnya turun drastis karena tidak ada aliran penerimaan karena pendapatannya menurun jauh, sedangkan biaya yang harus dibayar makin besar. Yang berikutnya adalah peringkat obligasi yang spekulatif. Peringkatnya rendah. Moody's adalah BA dan S&P itu adalah double B dan B. Dianggap memiliki kemungkinan bahwa kapasitas untuk membayarnya akan menurun. Peringkat yang sangat rendah, Moody's ini C dan di bawahnya, S&P dan Fitch juga C dan di bawahnya. Ini misalnya income bonds tanpa pernah bayar obligasi atau gagal bayar bunga maupun pokoknya tinggi. Nah, ini obligasi yang sering disebut dengan istilah junk bond atau obligasi sampah. Apakah kita atau investor mau membeli obligasi dengan peringkat rendah atau spekulatif ini? Tergantung. Apabila investornya diberikan tingkat suku bunga kupon yang sangat tinggi dan membeli obligasinya dengan diskon yang begitu besar, mungkin saja investornya akan tertarik. Jadi, semakin rendah peringkat, semakin tinggi risiko gagal bayar, namun tingkat suku bunga kuponnya pun semakin tinggi. Kemudian ada jenis obligasi yang disebut dengan obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Obligasi ini tidak melakukan pembayaran bunga secara berkala. Setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap tahun. Tingkat suku bunga kuponnya adalah 0%. Yield to maturity-nya berasal dari selisih antara harga beli dan nilai nominal obligasi. Biasanya zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga dijual dengan diskon. Jadi selisih antara harga beli obligasi oleh investor dan nilai nominal nanti yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada investor itu adalah bunganya sebetulnya. Obligasi tanpa bunga tidak dapat dijual di atas nilai nominal obligasi. Harga jualnya harus di bawah nilai nominal obligasi. Karena jika harga obligasi tanpa bunga di bawah nilai nominalnya, maka selisih antara harga nilai nominal dengan harga jualnya itu adalah keuntungan bagi investor yang membeli obligasi ini. Kadang disebut dengan obligasi dengan diskon yang besar. Sekarang kita membahas inflasi dan tingkat suku bunga. Inflasi adalah kenaikan harga rata-rata yang terjadi di satu perekonomian. Tingkat suku bunga real adalah perubahan dalam daya beli. Jika inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat akan turun. Tingkat suku bunga realnya turun. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang ada dalam kontrak-kontrak perjanjian pinjam-meminjam misalnya. Ini tingkat suku bunga juga yang ditetapkan oleh bank misalnya terhadap debiturnya. Tingkat suku bunga nominal ex ante sebelum kejadian itu adalah terdiri dari tingkat imbal hasil real ditambah dengan inflasi yang diharapkan. Jadi misalnya tingkat imbal hasil realnya 3%. Dan kemudian inflasi diperkirakan sebesar 6%. Maka tingkat suku bunga nominalnya mudahnya misalnya 3% plus 6% atau 9%. Ada yang disebut dengan konsep Fisher Effect. Fisher Effect mendefinisikan hubungan antara tingkat suku bunga real, tingkat suku bunga nominal, dan inflasi. Jadi 1 plus
R besar sama dengan 1 plus R kecil dikali 1 plus H, di mana R besar ini adalah tingkat suku bunga nominal, kemudian R kecil tingkat suku bunga real, dan H adalah tingkat inflasi yang diharapkan. Atau kita menggunakan approximation atau pendekatan, maka tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga real ditambah dengan inflasi yang diharapkan. Berikut ini adalah contoh 4. Jika kita mensyaratkan imbal hasil real sebesar 10% dan berharap inflasi sebesar 8%, berapakah tingkat suku bunga nominalnya? Jadi imbal hasil real atau suku bunga realnya 10%, kemudian inflasinya 8%, maka berapa tingkat suku bunga nominalnya? Berikutnya kita berlanjut ke konsep term structure of interest rate. Term structure adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dan yields to maturity. Faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Penting untuk diketahui bahwa kita tidak memperhitungkan pengaruh dari risiko gagal bayar, tingkat suku bunga kupon yang berbeda, dan lain-lain. Ada yang grafik yang disebut dengan kurva yield atau yield curve, penyajian secara grafis dari term structures of interest rate. Bentuk dari kurva yield normal itu kemiringannya positif, yang berarti yield dari surat utang jangka panjang itu lebih tinggi daripada yield dari surat utang jangka pendek. Bentuknya terbalik atau inverted, kemiringan kurva yieldnya negatif, yield jangka panjang, yield dari surat utang jangka panjang lebih rendah dari yield dari suku bunga jangka pendek. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi. Yang pertama tingkat suku bunga real, kemudian inflasi di masa depan, resiko tingkat suku bunga, resiko gagal bayar bunga maupun pokok. Taxability premium ini adalah tambahan yield karena efek pajak yang tidak menguntungkan dari obligasi. Kemudian liquidity premium ini adalah tambahan yield karena investor tidak bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan likuiditas, namun uang tersebut tertahan di obligasi. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang tingkat suku bunga dan obligasi. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning manajemen keuangan, dapatkan presentasi yang lebih lengkap dan juga soal-soal dan pembahasan yang lengkap di sana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.